Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hesa Beet Farm Yogyakarta. Teman-teman yang hormati, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di dalam periode kali ini, yaitu adalah kita menjelaskan beberapa macam glodok. Nah, di dalam kita beternak murai batu tidak lepas dari yang namanya sarang. Kalau kita beternak kok tidak ada tempat sarang, maka ya dimana mau menaruh indukan untuk angkut sarang. Jadi kitanya yang harus tahu bahwa di dalam bentuk kandang penangkaran kita, apapun itu bentuknya, entah itu permanen maupun minimalis, pasti ada yang namanya glodok, gowok. Nah, bahasa Jawa Timur ini gowok kalau nggak salah. Tapi kalau di sini atau teman-teman yang lain glodok begitu. Nah, di sini ada beberapa alternatif bentuk, ukuran maupun bahannya dalam kita membuat kandang penangkaran murai batu dengan fasilitas yaitu glodok. Nah, catatan bahwa kalau kita menggunakan kandang permanen, ya, menggunakan kandang permanen, dimana entah itu ukurannya berapa terserah, tergantung lokasi masing-masing teman-teman semuanya. Saya menggunakan kandang permanen itu dengan ukuran 90, ya lebarnya ke belakang 160, ada yang 120, tingginya 2 meter maupun 2 meter 40. Itu mesti saya pasang glodok minimal 2 buah dengan bentuk yang berbeda. Kenapa sih kita pasang 2 biji padahal di dalam itu hanya burung 1 pasang? Ya, kita kan tidak tahu bahwa kita menyiapkan fasilitas-fasilitas glodok di dalam kandang penangkaran itu, di mana burung akan memilih sendiri menurut dia nyaman di mana. Sehingga kitanya yang harus paham membuat burung itu nyaman di dalam beternak, di dalam dia berkembang biak, yaitu menggunakan glodok tempat sarang. Kita harus tahu itu. Terserah bahannya apa, yang jelas 2 buah itu kalau bisa dengan bentuk dan bahan yang berbeda. Itu catatan untuk kandang permanen. Bila mana tempat teman-teman kok 1 buah kok sudah nyaman, monggo. Ya. Alhamdulillah. Kan begitu. Tetapi yang kan banyak, saya itu banyak laporan masuk ke saya, kok tidak pada nelur, kok tidak pada tempatnya, banyak di bawah. Ya, salah satu kemungkinan adalah tidak nyamannya si glodok itu sendiri. Ya, kita kan mengira-ira kalau burung diajak bicara bisa, ya langsung to the point. Tapi kan kita meraba-raba, apakah glodok ini sangat tidak nyaman terhadap burung tersebut, maka kita siapkan beberapa alternatif. Oke, yang pertama yang saya pakai di kandang penangkaran saya itu pertama adalah menggunakan glodok triplek, ya, menggunakan glodok triplek dengan ukuran ya 20 kali 20 persegi, tingginya 30. Ya, kenapa sih kok tinggi 30, tidak pendek lagi, kok tidak panjang lagi? Saya minimal 30 sudah nyaman, sudah mapan dia.
Apalagi untuk ekor panjang ini sudah mampu untuk melindungi dari ekor tersebut. Ya. Kemudian 20-20 ini kenapa terbuka? Ini nanti ada di bagian luar yang terjangkau oleh kita dari luar tanpa masuk ke dalam kandang. Karena nanti di sini akan kita pasang les aluminium untuk pasang tutupnya bisa ditarik keluar atau teman-teman bisa dipasang engsel tutupnya. Ya, tidak masalah. Yang jelas yang bentuknya ini nanti ini ada di dalam, dimana burung akan bertengger di sini, ataupun kita pasang yang namanya tangkringan, boleh di sini pendek aja, ya, boleh di sini. Atau ada contoh mas, kayu pendek aja, nih. Nah, ya. Ini kepanjangan, paling separuhnya cukup. Oke. 15 cukup. 15 cm panjangnya cukup. Kita pasang di kita pasang di sini. Dipaku dari sini bisa, atau dibor dimasukkan terus dilem bisa. Ya, ini kepanjangan kalau seperti ini contoh saja. 15 cm cukup. Sehingga si burung akan bertengger di di tangkringan ini kemudian masuk ke glodok. Bisa, tidak masalah. Apalagi yang teman-teman yang melakukan loloh induk, dia untuk diloloh induk sampai dengan mandiri, rata-rata anak keluar dari glodok terus nangkring di sini banyak itu. Nah, terus kemudian ini kan bersih ya, ini nanti tutup, entah itu engsel maupun tarik ke atas bisa. Itu nanti sampai akali dengan supaya apa? Ini loh, besek tempat sarang. Kenapa sih pakai besek? Ini loh, masuk sini. Tuh. Jadi kalau nanti kita panen, tinggal angkut saja keluar, sudah. Ini kan selalu bersih. Glodoknya selalu bersih karena dia bersarang di besek ini. Contoh, ini adalah bentuk lingkaran dari indukan. Bukan kita yang membuat lingkaran ini ya. Bulat kan, tebal kan? Iya, ini dari indukan yang bikin. Maka seperti ini. Kan praktis. Jadi ketika sampai panen itu ndak usah bikin bulatan ini untuk menaruh anakan di ketika panen. Langsung aja angkut. Kemudian ini disemprot antiseptik glodoknya. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ini kan bukaan nih. Kebetulan ini belum jadi ya. Ini ada pintunya di sini, terus kita buka. Sudah bisa membayangkan toh? Nah, atau yang bentuknya sama dengan lebih kecil. Ada nih. Ini tingginya sama, 30, dimensi 15 kali 17. Tampak depan ini 17, ininya 15. 15 cm, 17 cm. Sama metodenya. Kalau panen tinggal buka begini. Ya, naik ke atas. Ini ada glodoknya. Sama. Jadi daun cemara tidak butuh banyak, udah penuh. Bisa seperti ini. Langsung kita panen, langsung kita panen, tarik aja kayunya. Nah, depannya seperti ini. Tuh, cakep ini dari jati londo, ya, jati Belanda. Langsung kita masukkan ke inkubator dengan ini. Lalu kita kalau bisa seperti ini pakai balok kayu gini, 2 biji. Karena habis panen ini kan buat naruh di inkubator, maka dipasang lagi baru di sini lagi balik di kandang tangkap. Jadi begitu, praktis. Ya, selesai tutup. Nah, ini tampak di luar ya. Ini bisa dipasang di kandang minimalis. Ini juga bisa dipasang di kandang minimalis. Kalau teman-teman yang sudah tahu yang sudah memiliki kandang minimalis buatan saya, glodoknya rata-rata menggunakan ini. Ada lagi yang bentuknya
Nah, kayu mahoni. Ini kayu mahoni yang dibubut. Tuh lingkarannya nih. Ini bisa dipasang di dalam, taruh nempel di dinding, maupun bisa diakses dari luar, sehingga kawat ram yang di luar itu dibikin pintu. Karena ini ada pintunya. Tuh. Tuh, ini burung masuk. Ini bisa ada lubang 2 ini untuk kita naruh kanan atau kiri tangkringan pendek 15 cm. Ini burung masuk dari sini buat sarang. Ini ketika kita panen ambil dari luar. Nah, begitu. Nah, ini juga ada sarangnya ini. Nah, jadi burung akan memilih di mana tempat dia nyaman untuk berkembang biak, ya. Tempat saya itu menggunakan kayu kotak seperti ini dan bulat ini di kandang permanen. Tetapi kalau di kandang minimalis cukup menggunakan 1 buah ini atau ini. Ya, itu. Ada juga kalau teman-teman membeli glodok seperti ini kok susah, ya, bulat gini susah, bisa dibuat dengan bambu. Wah, ini bambu ya. Bambu diameter kurang lebih berapa ini Mas Bangkit? Ini kurang lebih 10 sampai 15 cm. Nah, ini diameter luarnya kurang lebih 14 cm. Ini diameter luar 14 cm. Kalau diameter dalam ya tergantung ketebalan si bambu itu sendiri. Yang jelas semakin besar semakin bagus karena dia akan nyaman. Semakin kecil ya kasihan, terlalu penuh nanti apabila dia loloh anak banyak. Ya, itu. Kalau bisa cari yang seperti ini, minimal 10 cm diameter dalam. Ya, kita bikin ini kan ros. Ya, ini ros bambunya, ini apa namanya? Tumpul apa? Buntet ya. Nah, bahasa Jawanya buntet. Ini kita ambil 10 cm dari ros ini, kita potong, kita buka. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan supaya tidak tajam. Ini juga dipakai buat nyarang. Tuh, ada sarangnya tuh. Nih. Nih. Nah, di sini juga kita sisakan. Karena dia akan milih mau di dalam atau mau di luar. Bisa, luarnya seperti ini. Nah, kita bor di sini, kita pasang paku, masukin, plung. Nah, wes, mapan. Kemudian kita tahan di bawah supaya dia tidak goyang. Ya, itu. Cara pemasangan teknis teman-teman mungkin pada paham lah. Karena hanya ini aja bentuk-bentuk alternatif. Jadi dari bahan yang paling murah pun ada. Apa? Kardus mie instan. Udah sampai pakai kardus mie instan, bentuklah seperti ini. Ini rapat, semua rapat, kemudian satu sisi dipotong, dibuka. Dibungkus lakban keliling. Lakban keliling supaya dia tahan terhadap air. Ya. Kalau di kandang ternak itu kan lembab. Kalau lembab maka kardus akan cepat busuk atau lemes, gampang ambrol. Maka dilakban penuh. Ya, kalau pakai kardus dilakban penuh supaya kuat. Dibikin seperti ini persis. Sampai bayangkan aja mie kardus mie instan akan seperti ini nanti bentuknya. Persegi panjang. Sama. Ini tempatnya teman saya Prasetyo Jack atau Kunteng BF itu semua menggunakan kardus. Nah, itu ya lancar jaya di sana. Nah, ini tergantung apa namanya ya, pinter-pinternya teman-teman semuanya untuk membuat burung itu nyaman bagaimana di dalam berkembang biak. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa bentuk glodok yang kita punyai dan alhamdulillah dari sekian banyak ini mereka akan memilih sendiri dan berproduksi dengan bagus. Kemudian media sarangnya apa sih? Kalau saya ada 3 macam. Media sarang yang paling lazim, paling umum adalah daun cemara.
Ya, seperti ini. Daun cemara itu yang jelas sebelum dipakai harus kita sterilkan. Caranya semprot antiseptik sudah saya berikan konten videonya. Silahkan disimak di sana. Ini daun cemara paling umum. Kemudian kalau nggak daun cemara sulit, cari sabut kelapa. Ini juga bisa sabut kelapa seperti ini. Ya, ambil serabutnya, jangan apa namanya kokopitnya itu. Nah, kalau kokopitnya itu buat ini nanem bayem. Nah, kalau ini buat sarang, dicuci, dikeringkan. Ini murni serat, ya. Bagusnya dipotong-potong supaya tidak membuat kaki keserimpet. Nah, itu. Atau ada lagi apa namanya, onggok aren, serat aren. Ini kalau di daerah Klaten banyak banget. Daerah Klaten ini onggok aren seperti ini. Sama, kalau si serabut kelapa ini dari buah kelapanya, tapi kalau ini di batangnya, batang dari pohon aren. Ini di Klaten banyak banget, ya. Kalau untuk pemain Cak Rowo paham, karena untuk serat onggok aren ini dipakai untuk apa namanya, ngerawat anakan indilan untuk loloh. Rata-rata pada memakai ini karena ini mudah untuk sekali dibentuk. Teman-teman kenari, MJ, Mre Jepang, Fin itu banyak yang menggunakan ini dan ini. Ya. Jadi itu. Ada lagi serat nanas. Nah, serat nanas itu kalau kita mau pakai harus dipotong-potong karena dia bentuknya tak beraturan dan panjangnya tidak beraturan sehingga aman bagi anakan burung nantinya. Ya. Jadi itulah teman-teman sedikit ulasan mengapa pentingnya sebuah glodok di dalam kita beternak murai batu. Ya, karena itulah tempat di mana burung betina berkembang biak, harus ada fasilitas untuk menaruh telurnya. Apa sih bahannya? Sudah saya berikan beberapa macam tadi. Ya, itu. Jadi sebenarnya tidak rumit, tetapi ini vital bila mana kita akan beternak murai batu. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.